Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sampai hari ini Allah masih memberikan banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat menjalankan puasa dengan baik. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada Rasulullah SAW, kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Apa kabarnya anak soleh dan solihah hari ini? Semoga kalian tetap semangat dalam menjalankan puasa ya. Insyaallah sore ini ibu akan melanjutkan sirah nabawiyah tentang hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah. Hari demi hari kehidupan kaum muslimin di Mekah semakin berat dan semakin tersiksa dikarenakan tekanan yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga membuat kaum muslimin terasa sempit di kota Mekah. Maka dari itu Allah memerintahkan dalam surat Al-Kahfi dan surat Az-Zumar untuk para kaum muslimin berhijrah, dan Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada mereka untuk mereka berhijrah. Mereka pergi dengan menggunakan kapal berdagang yang akan berangkat ke Habasyah untuk berdagang. Mengetahui rencana kaum muslimin, orang-orang kafir Quraisy pun segera datang untuk menghentikan mereka. Namun terlambat sudah, kaum muslimin sudah menaiki kapal tersebut dan berlayar dengan selamat. Dan perlu kita ketahui semua, Habasyah adalah nama lama yang dimana saat ini kita kenal sebagai kota Ethiopia yang dihubungkan oleh Laut Merah, dan Habasyah sendiri dipisahkan pada Asia Barat. Kaum muslimin hijrah pertama kali ke Habasyah dipimpin oleh Utsman bin Affan. Namun karena kerinduannya kepada keluarga, kepada kerabat, dan kepada Rasulullah, mereka pun hanya tinggal 1 bulan di Habasyah, dan mereka pun kembali ke Mekah meskipun mengetahui kekejaman kafir Quraisy masih terus terjadi. Dan orang-orang kafir Quraisy melihat perkembangan kaum muslimin di kota Mekah semakin pesat, dan mereka mencari cara untuk menghentikan perkembangan kaum muslimin, yaitu salah satunya dengan cara membuat aturan larangan untuk mereka tidak menikah, berjual beli, berdagang, berteman, berkumpul, bahkan berbicara dengan kaum muslimin, sehingga menyebabkan kaum muslimin sangat tertekan pada saat itu. Piagam pemboikotan tersebut dibuat dan dipasang di Ka'bah, sehingga para masyarakat Ka'bah saat itu bisa dapat melihatnya. Akibat dari pemboikotan tersebut, banyak wanita-wanita dan anak-anak yang sering terdengar tangisannya, sehingga untuk menahan kelaparan mereka, para kaum musyrikin menahan atau tidak mengizinkan bahan makanan untuk mereka bisa beli. Pun kalau mereka bisa membelinya, para kaum musyrikin akan memasang harga yang sangat tinggi, sehingga kaum muslimin tidak bisa membelinya. Melihat keadaan kaum muslimin yang semakin hari semakin tertekan dan semakin tersiksa oleh pemboikotan dari kafir Quraisy,
Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin untuk kembali hijrah ke Habasyah untuk kedua kalinya. Dan hijrah yang kedua kalinya ini dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Dan mengetahui tentang hijrahnya kaum muslimin, orang-orang kafir Quraisy pun mengutuskan para utusan untuk menghadap ke Raja Najasyi yang pada saat itu memerintah di Habasyah. Kaum musyrikin memberikan imbalan dan hadiah berupa barang-barang bagus dan baik untuk diberikan ke Najasyi agar Raja Najasyi mengusir kaum muslimin yang berada di Habasyah pada saat itu. Sikap adil dan bijaksananya Raja Najasyi sehingga melindungi kaum muslimin untuk tinggal di Habasyah, sehingga Ja'far bin Abu Thalib dapat menyampaikan kepada Raja Najasyi penyebab mereka kenapa bisa mereka berhijrah ke Habasyah. Dan pada saat itu pula Ja'far membacakan surat Maryam yang pada saat itu Raja Najasyi dan para masyarakat di Habasyah itu mempercayai, meyakini ajaran Nasrani. Dan Raja Najasyi diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mendengarkan surat Maryam yang dibacakan oleh Ja'far. Dan tetap kaum muslimin, Ja'far dan seluruh kaum muslimin yang berhijrah yang tinggal di Habasyah itu tetap tinggal di Habasyah. Pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy mendatangkan simpati terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Hisham bin Amr. Hisham membawa makanan dan sejumlah kebutuhan lainnya untuk diberikan kepada kaum muslimin yang pada saat itu dalam keadaan tertekan dan tersiksa. Dan Hisham pun mengajak beberapa orang lainnya yang memiliki simpati pula terhadap keadaan kaum muslimin saat itu. Dan mereka mengajak untuk menghentikan pemboikotan yang sudah dilakukan oleh kafir Quraisy. Namun sebelum Hisham dan beberapa orang lainnya akan menghentikan dengan cara merobek piagam pemboikotan tersebut, didapatinya kertas pemboikotan tersebut sudah rusak dimakan rayap. Dan atas izin Allah, akhirnya Nabi Muhammad dan kaum muslimin terbebas keluar dari pemboikotan yang sudah dilakukan oleh kafir Quraisy. Demikianlah kisah nabawiyah yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Semoga kita tetap bisa semangat dalam menjalankan ibadah puasa sampai 30 hari yang akan datang. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.